Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dibandingkan dengan Husan, yang matanya tertutup, mata si Chuan Kong terbuka lebar, menatap Han Li di sisi lain kolam pembersihan jahat. Pada saat ini, kulit Han Li berwarna merah darah, dan matanya bahkan berwarna merah darah. Selain Evil Qi hitam yang terus-menerus meluap dari tubuhnya, ada juga uap putih berkabut yang bercampur dengannya. Dia tampak seperti akan dikukus. Saat kabut hitam dan putih terjalin dan menguap, garis-garis petir biru saling silang dan menyerang tubuhnya seperti cambuk petir raksasa, menghasilkan serangkaian guntur yang mengerikan. Meskipun mereka bertiga hampir melangkah ke kolam pembersihan jahat pada saat yang sama, jelas bahwa Han Li, karena ki jahat di tubuhnya adalah yang paling tebal, lebih merangsang arus kekerasan di kolam guntur, jadi dia terpengaruh, paling keras, dan pemandangan kilat yang mengelilinginya secara alami adalah yang paling menakutkan. Dibandingkan dengan momentum besar di luar tubuhnya, pemandangan di dalam tubuh Han Li sama mengejutkannya. Pada saat ini, setiap celah di seluruh tubuhnya seperti beken pas yang menderita serangan terus-menerus dari petir biru di dalam kolam, menyebabkan dia merasakan gelombang rasa sakit yang hebat. Di dalam lautan kesadarannya, bahkan ada gelombang angin kencang dan gelombang besar yang muncul sementara petir berpotongan di dalamnya, menyebabkan gemuruh keras bergema tanpa akhir, langsung mengguncang jiwanya sampai dia merasa tidak nyaman. Jika bukan karena kemauannya yang luar biasa, mungkin jiwa ilahinya akan runtuh sebelum tubuhnya dapat menahannya. Mata leluhur Liu Qi yang panjang dan sempit menyipit, melihat penampilan Han Li saat ini, dan ekspresi kekaguman muncul di matanya. Tetapi pada saat ini, Han Li tiba-tiba tidak bisa menahan batuk keras, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Ki mengerikan yang perlahan merembes keluar dari titik akupunturnya tiba-tiba menjadi setebal tinta, setelah itu mengalir dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, dengan cepat menyebar ke segala arah. Di hadapan semburan tiba-tiba dari Ki yang sangat buruk ini, petir biru di sekitarnya langsung menjadi lebih ganas, dan jaring petir yang lebih padat menyapu Han Li, dengan cepat menghilangkan Ki yang sangat buruk yang telah menyebar di sekitar Han Li. Meskipun Ki yang mengerikan telah menghilang, aura yang memancar dari tubuh Han Li menjadi semakin keruh. Mata putih keabu-abuannya dengan cepat menjadi merah, dan cahaya merah menyatu ke tengah bola matanya, dengan cepat mengambil alih seluruh pupilnya. "Tuan!" Weeping Soul melihat ini dan buru-buru berteriak. "Tes, sungguh sial, untuk benar-benar keluar saat ini," leluhur Liu Qi mengerutkan kening dan berkata. Han Li mengeluarkan geraman yang tertahan dari dalam tenggorokannya, dan tubuhnya bergetar hebat, diikuti dengan semburan suara retakan dari tulangnya. Di permukaan tubuhnya, cahaya keemasan berkelap-kelip tanpa henti, dan lapisan sisik emas halus terus muncul dan menghilang, dan ini terus berulang. Evil Qi yang tersembunyi di tubuh anak ini secara bertahap mendapatkan keunggulan, mengendalikannya untuk bereaksi dan menahan dampak Evil Qi. Jika dia tidak bisa menjaga pikirannya, begitu dia dikendalikan oleh Evil Qi dan jatuh ke dalam keadaan mengamuk, itu akan merepotkan. Dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin dia bisa pulih. Leluhur Liu Qi mengangkat kepalanya yang besar dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, ekspresi jiwa menangis menjadi semakin tidak sedap dipandang. Setelah beberapa saat ragu, dia mengangkat tangannya dan menyentuh ruang di antara kedua alisnya. Daging di sana terbelah ke kiri dan ke kanan, memperlihatkan mata iblis berwarna merah tua. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu. Qi Cleansing Lightning Pool agak mirip dengan Heavenly Tribulation, jadi sebaiknya orang lain tidak ikut campur. Jika Anda menarik serangan kekerasan dari Qi Cleansing Lightning Pool, Anda tidak hanya akan mati, tetapi master Anda juga akan gagal di Qi Cleansing Lightning Pool.
Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia akan kehilangan pikiran aslinya dan sepenuhnya menjadi dewa tikus. Leluhur Liu Qi mendengus lalu berkata. Ekspresi jiwa menangis berubah lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya, dia meletakkan tangannya yang membentuk segel tangan dan membungkuk pada rubah berekor 9. Tolong bantu guru, senior. Bukankah aku mengatakan bahwa sebaiknya orang lain tidak ikut campur? Kecuali jika Anda ingin dia gagal dalam Qi Cleansing Lightning Pool. Leluhur Liu Qi melirik Weeping Soul dan berkata dengan dingin. Tapi, jiwa yang menangis berkata dengan ragu-ragu. Aku bisa dengan paksa memindahkannya keluar dari kolam petir segera, tapi itu pasti bukan yang dia inginkan. Tapi ini sama sekali bukan yang dia inginkan di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, di jalur kultivasi, pertemuan kebetulan selalu berdampingan dengan risiko. Hanya dengan menghadapinya secara langsung dan membawa hati memotong segala cara untuk mundur, barulah dia bisa menjadi satu dari sejuta orang. Meskipun saya hanya bertemu tuanmu sekali, saya dapat melihat bahwa keinginannya sangat kuat dan luar biasa, kata leluhur Liu Qi dengan suara lambat. Jiwa yang menangis menggigit bibirnya dan duduk kembali, tetapi matanya masih tertuju pada sosok di kolam petir. Saya harap bocah ini bisa berhasil. Saya telah menunggu bertahun-tahun untuk kesempatan sekali seumur hidup ini. Jika saya melewatkannya, hehe, saya khawatir tidak ada harapan bagi saya dalam hidup ini, leluhur Liu Qi bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang tumpul, dan puing-puing berguling dari dinding sekitarnya, menimbulkan gumpalan asap dan debu. Qi Cleansing Lightning Pool relatif terisolasi dari dunia luar, sehingga mereka tidak dapat mendengar banyak aktivitas dari dunia luar. Tapi sekarang, serangkaian suara gemuruh bisa terdengar. Mungkinkah suku 9 Neter telah mengirim bala bantuan? Atau mungkinkah, tetangga lama, yang belum pernah saya temui itu akhirnya bebas? Mengapa keributan semakin keras? Jika anak nakal ini tidak cepat, itu akan merepotkan. Saya harus membantu mereka, leluhur Liu Qi menghela nafas setelah hening sejenak. Begitu dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan menembakkan sinar cahaya hitam yang langsung mengenai manik hijau itu. Manik itu bergetar hebat, dan cahaya yang keluar dari permukaannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Segera, itu menarik pengeboman hebat dari petir yang lebih biru lagi. Petir lebih dialihkan dari kolam petir, dan tekanan pada 3 orang di kolam sangat berkurang. Husan memiliki aura paling buruk di antara ketiganya. Pada saat ini, rasa sakit di tubuhnya sangat berkurang, dan auranya secara bertahap menjadi stabil. Hanya masalah waktu sebelum aura mengerikan di tubuhnya dikeluarkan. Meskipun si Chuan Kong dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan pada tubuhnya telah berkurang, dia tidak berani bersantai. Meskipun aura mengerikan di tubuhnya tidak meledak sehebat Han Li, itu masih sangat berbahaya. Meskipun leluhur Liu Qi telah mengalihkan lebih banyak petir, dia hanya membantu Han Li untuk meringankan sebagian kecil dari rasa sakit luarnya. Situasinya masih belum optimis. Han Li meraung marah. Garis-garis emas merah, perak biru, dan warna lain terus berkilat di sekujur tubuhnya. Hantu kabur besar mulai muncul di permukaan tubuhnya. Kera gunung raksasa, Kunpeng bersayap perak, Phoenix 5 warna, merak 5 warna, semuanya bersinar dengan jelas. Ada begitu banyak campuran garis keturunan roh sejati di tubuhnya, tapi dia masih bisa bertahan tanpa cedera. Anak manusia ini benar-benar menarik. Tapi memiliki garis keturunan campuran seperti itu mungkin bukan hal yang baik, leluhur tua Liu Qi bergumam lalu mengerutkan kening saat dia melihat pantom roh sejati yang terus berkedip. Saat ini, Han Li tidak bisa mendengarnya sama sekali. Di laut kesadarannya, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik.
Ombak dahsyat terus-menerus menghantam gunung putih yang tertutup salju yang menjulang tinggi yang dimanifestasikan oleh jimat penekan Dewa Puncak Kekaisaran. Gunung yang tertutup salju bergetar hebat, dan lingkaran cahaya putih lembut terus-menerus memancar darinya, mencoba menenangkan laut kesadaran Hanli yang bergolak. Namun, saat cahaya putih itu menghantam gelombang besar di lautan kesadaran, semuanya runtuh dan tidak banyak berpengaruh. Pada saat yang sama, bagian atas laut kesadaran ditutupi dengan awan gelap, dan tekanan udara hitam yang mengepul membuatnya tampak seperti ki jahat menyerang laut kesadaran. Di luar laut kesadaran, tubuh Hanli diselimuti oleh seberkas cahaya. Berbagai hantu roh sejati muncul dengan frekuensi yang lebih cepat. Otot-ototnya mulai membengkak. Sisik emas muncul di lengannya, dan dia ingin berubah menjadi kera gunung raksasa. Armor kura-kura hitam muncul di dadanya, dan cahaya 5 warna melintas di belakangnya, hampir menumbuhkan ekor panjang burung merak. Ekspresi leluhur Liu Qi akhirnya berubah saat melihat ini. Dilihat dari pengalamannya sebagai leluhur Dao, Hanli sekarang adalah anak panah di akhir penerbangannya. Apakah itu tubuh fisiknya atau jiwa ilahinya, mereka hampir di ambang kehancuran. Dia khawatir jika ini berlanjut, orang yang memiliki pedang transformasi darah rubah surgawi ini tidak hanya akan kehilangan akal sehatnya, tetapi juga mati karena tubuhnya meledak. Bahkan mungkin saja kedua situasi itu terjadi pada waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, kesempatan untuk menggunakan tangannya untuk menyingkirkan hukuman penjara akan hancur total. Tepat ketika rubah tua itu ragu-ragu apakah dia harus menanggung hukuman dari 4 kolam guntur pada saat yang sama dan menarik Hanli keluar dengan paksa, dan memikirkan cara untuk membiarkannya terus membantunya keluar dari penjara, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul di tubuh Hanli. Di laut kesadarannya, Nas Chen Sol emas sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Itu seperti manusia yang berkultivasi dengan gerakan aneh. Nas Chen Sol tidak membuka mulutnya, tetapi ada suara nyanyian yang ringan namun jelas bergema di laut kesadarannya. Suara itu sangat menembus. Meski ada angin kencang dan ombak, tetap saja tidak bisa menutupinya. Isi dari suara itu tidak lain adalah mantra kultivasi tingkat kelima dari seni pemurnian roh. Satu kata pada satu waktu, satu kata pada satu waktu. Pada awalnya, itu sangat lambat, seolah-olah tidak ada banyak tenaga di belakangnya. Namun, saat intonasi menjadi semakin cepat, suara itu menjadi semakin mendesak. Seolah-olah suara itu dipenuhi dengan sihir, dan itu mulai menimbulkan gelombang-gelombang suara. Bahkan Hanli sendiri tidak tahu mengapa, tetapi dalam situasi berbahaya ini, kemacetan yang dia alami saat mengolah lapisan kelima teknik pemurnian roh telah rusak, dan semburan indera spiritual yang kuat mulai muncul dari semua bagian kesadarannya untuk menekan turbulensi di dalam lautan kesadarannya. Ki jahat yang menyerbu laut kesadarannya juga dipaksa mundur oleh kekuatan baru ini, dan itu tidak terus merusak laut kesadarannya. Perlahan-lahan, darah di mata Hanli mulai memudar, dan badai di laut kesadarannya berangsur-angsur mereda. Pikirannya juga berangsur-angsur menjadi jernih. Setelah beberapa waktu, dia menghembuskan udara kotor yang panjang. Kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya sedikit bersirkulasi, dan penampilan aneh dari garis keturunan roh sejati benar-benar terkendali, tetapi dia hanya merasa lelah. Namun, wabah Evil Decay ini akhirnya ditekan olehnya untuk saat ini. Leluhur tua Liu Qi, yang masih bertarung dengan dirinya sendiri, sedikit terkejut saat melihat ini. Kemudian, ekspresinya berubah, dan dia agak tergerak dan terkejut. Setelah beberapa waktu, Hanli dan dua lainnya mulai terbiasa dengan rasa sakit yang dibawa oleh petir hijau. Namun, mereka menemukan bahwa aura pembunuh hitam yang mengalir keluar dari titik akupuntur tidak setebal sebelumnya, dan kecepatannya juga melambat secara signifikan. Melihat ini, Husan dan Si Chuan Kong diam-diam menghela nafas lega. Hanli tidak senang dengan ini. Sebaliknya,
dia khawatir, dan ekspresinya menjadi agak serius. Ini bukanlah tanda bahwa aura pembunuh di tubuhnya akan segera dihilangkan, tetapi efek dari kolam petir hijau telah melemah. Sudah hampir selesai. Situasi setiap kolam petir berbeda, dan tingkat penghilangan aura pembunuh juga berbeda. Sepertinya kolam petir hijau ini hanya bisa membantumu sejauh ini. Jika Anda melanjutkan, itu hanya akan menambah kerusakan pada tubuh Anda, dan tidak akan berpengaruh apapun. Suara Patriark Liu Qi terdengar tepat waktu. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa kita dapat menyelesaikan pembersihan di kolam petir hijau ini? Han Li bertanya dengan cemberut. Siapa yang tahu bahwa kalian berdua dewa emas kecil akan memiliki begitu banyak aura pembunuh di tubuhmu? Saya khawatir Anda telah membunuh banyak jiwa di sepanjang jalan, kata Patriark Liu Qi dengan kedutan di mulutnya. Han Li tahu bahwa apa yang dia katakan tidak salah, dan dia akan terbang. Namun, saat dia berdiri, petir di bawahnya segera mengikuti. Seperti jaring petir, itu melilit tubuhnya dan melilitnya dengan erat. Dengan tarikan keras, dia sekali lagi ditarik kembali ke kolam petir. Husan dan Si Chuankong mencobanya dan menemukan bahwa itu sama, tetapi tampaknya lebih baik daripada Han Li. Aura pembunuh di tubuh mereka belum sepenuhnya dihilangkan, sehingga petir di kolam petir terus menyerang mereka secara naluriah, membuat mereka tidak mungkin melarikan diri. Dengan pikiran, roda kebenaran di tubuh Han Li berputar dengan cepat, dan tubuhnya melesat seperti kilat keemasan. Di sisi lain, Si Chuankong juga kabur dari kolam petir menggunakan teknik rahasia spasial. Karena tubuh Husan sedikit lebih lemah, dia yang paling terluka di antara ketiganya. Tapi, dengan kultivasinya dari ranah dewa primordial, dia adalah yang terakhir melarikan diri. Setelah mereka bertiga mendarat di tanah, mereka terhuyung-huyung dan duduk bersila satu demi satu. Seluruh tubuh Husan hangus hitam, dan ada noda darah di sekujur tubuhnya. Namun, ada senyum gembira di wajahnya. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan pil primordial yang harum, melemparkannya ke mulutnya, lalu menelannya. Saat kekuatan obat menyebar ke seluruh tubuhnya, luka di tubuhnya mulai mengeluarkan gumpalan gas putih. Anehnya, mereka sembuh dengan sangat cepat. Di sisi lain, ekspresi Si Chuankong tetap sama, tapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia juga mengeluarkan pil obat lalu menelannya. Hamparan besar kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Pakaian Han Li compang camping, dan kemerahan di kulitnya tidak memudar bahkan setelah waktu yang lama berlalu. The Weeping Soul Beast mendekati Han Li untuk menanyakan kondisinya, tetapi Han Li hanya menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia tidak langsung meminum pil itu. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan menyesuaikan napasnya sejenak. Kemudian, dia dengan hati-hati meninjau tahap kelima seni kultivasi roh dan menyadari bahwa dia benar-benar telah menembus kemacetan. Di masa depan, selama dia rajin berkultivasi, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai kesuksesan besar. Kemudian, dia menelan beberapa pelet obat dan mulai menyerap energi obat. Pada akhirnya, setelah waktu membakar setengah dupa, Han Li dan yang lainnya dibangunkan oleh Patriark Liu Qi. Bukannya aku tidak ingin membiarkanmu terus pulih, tetapi waktu hampir habis. Anda telah masuk tanpa izin ke area terlarang dari klan 9 Neter. Meskipun Perdana Menteri Yin mungkin tidak dapat pergi karena apa yang disebut aliansi tiga alam, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan mengirim orang lain ke sini. Pada saat itu, akan sulit bagimu untuk terus membersihkan aura buruk itu, Patriark Liu Qi melirik mereka bertiga lalu berkata. Ya, meskipun tidak ada gerakan sekarang, kita tidak punya banyak waktu lagi, Han Li mengangguk. Karena Husan memiliki kultivasi ranah Dewa Tai, tidak apa-apa. Aura buruk yang tersisa di kedua tubuhmu bercokol di bagian yang lebih dalam dari lubang abadimu.
Kamu hanya dapat membersihkannya dengan memasuki kolam guntur ungu yang lebih kuat. Itu akan mengambil banyak usaha, jadi sebaiknya kita bergegas dan melanjutkan." Tatapan Patriark Liu Qi tertuju pada Han Li saat berkata, "Jangan terburu-buru. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, setelah aura buruk dibersihkan, kami akan membantumu untuk keluar. Meskipun aura buruk belum dibersihkan sepenuhnya, pertama-tama kami harus membantumu memotong salah satu rantai untuk menunjukkan ketulusan kami." Han Li secara alami memahami makna tersembunyi di matanya saat berkata, "Jika itu masalahnya, maka aku harus merepotkanmu." Mata Patriark Liu Qi berkilat dengan sedikit kepuasan saat dia mengangguk. Si Chuan Kong tidak keberatan dengan ini, dan Hu San bahkan lebih senang melihatnya. "Apakah kita hanya membutuhkan kita berempat untuk mengaktifkan pedang darah dengan seluruh kekuatan kita?" Han Li membalik telapak tangannya dan pedang panjang kuno muncul di telapak tangannya saat bertanya. Tatapan Patriark Liu Qi menyapu pedang panjang di tangan Han Li, dan jejak keterkejutan yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Mengaktifkan kekuatan penuh dari artefak dewa kelas 3 membutuhkan kekuatan spiritual abadi yang sangat besar. Saya harap Anda tidak akan menahan diri nanti. Jika Anda tidak berhenti menyerang, kemungkinan besar Anda akan dimakan oleh Chain of Lightning Slumber. Pada saat itu, saya tidak hanya akan menderita banyak rasa sakit, Anda mungkin juga terluka parah," kata Patriark Liu Qi dengan sungguh-sungguh. "Aku akan melakukan yang terbaik." Hu San menangkupkan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, senior. Kami terkait dengan keuntungan, jadi saya tidak akan membuat kesalahan," kata si Chuan Kong juga. Han Li tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik dan mengangguk pada Weeping Soul. Setelah mereka berempat menyesuaikan napas, Han Li memegang pedang panjang di tangannya dan berjalan ke depan, sementara tiga lainnya berdiri di belakangnya. Kakashi, dia memegang pedang darah rubah surgawi di tangannya dan memegangnya erat-erat dengan kedua tangan. Dia tidak terburu-buru untuk mengaktifkannya, tetapi dia mencoba menghubungi si King Hou dengan pikirannya. Setelah menunggu beberapa saat, si King Hou sepertinya masih tertidur lelap, dan tidak ada jawaban. "Saudara Si, saya tahu bahwa Anda pasti memiliki hubungan dengan Patriark Liu Qi ini, tetapi bagaimanapun juga, saya masih berharap Anda dapat membantu saya di saat kritis ini," kata Han Li dengan pikirannya. Masih ada keheningan, dan tidak ada jawaban. Han Li mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang pedang darah rubah surgawi dengan erat dengan kedua tangan, dan tubuhnya menyala. Semua kekuatan spiritual abadi mulai mengalir melalui meridiannya, dan terus mengalir ke pedang panjang di tangannya. Cahaya merah menyala pada pedang, dan semua pola berurat mulai menyala. Aura berdarah menyebar dari tubuh pedang. Ketika Hu San dan yang lainnya melihat ini, mereka mengangkat telapak tangan dan mendorong ke arah kehampaan. Kekuatan spiritual abadi di tubuh mereka juga menyembur keluar dan mengalir ke tubuh Han Li, dan melalui tangannya, lalu mengalir ke pedang darah rubah surgawi. Berdengung. Suara mendengung sedikit datang dari pedang, dan pedang panjang yang dipegang Han Li dengan kedua tangan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Lapisan bayangan pedang merah darah muncul darinya, dan mereka tumpang tindih, seolah-olah ada jutaan lapisan. Aura yang dilepaskan dari pedang juga meningkat, dan segera, itu mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Han Li mengerutkan kening, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia merasa darah di tubuhnya sepertinya dipengaruhi oleh aura pedang, dan ada perasaan aneh darahnya mendidih. Aura pedang ini unik, dan tampaknya memiliki efek merangsang darah dan ki. Itu dapat sangat meningkatkan kekuatan pertempuran orang yang menggunakannya. Anda tidak perlu khawatir, gunakan saja kekuatan penuh Anda. Saat ini, Patriark Liu Qi mengingatkan. Han Li diam-diam memeriksa tubuhnya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh di tubuhnya,
dia mulai menuangkan kekuatan spiritual abadi ke dalam pedang. Saat kekuatan spiritual abadi terus mengalir ke pedang, cahaya merah darah pada pedang menjadi lebih terang, dan mata kedua kepala rubah di gagangnya juga menyala dengan cahaya merah darah. Seluruh pedang memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Mata Han Li menyipit, dan dia meraung. Dia mengambil langkah maju dan menebas dengan pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari kekosongan lapis demi lapis, lalu menebas satu demi satu, mendarat di rantai hijau. Dentang, dentang, dentang. Suara tajam dari benturan logam terdengar satu demi satu, dan rantai hijau itu bergetar hebat. Rune yang terukir di atasnya bersinar dengan cahaya hijau, seolah matahari yang terik telah meledak. Kolam guntur hijau tiba-tiba meledak, dan semua petir melonjak, berubah menjadi bola petir yang sangat besar. Itu melesat di sepanjang rantai hijau dan langsung menuju ke Patriark Liu Qi. Namun, ketika bola petir mencapai cahaya pedang berwarna merah darah, bola itu dicegat oleh cahaya pedang. Kedua sinar cahaya bertabrakan dengan keras, dan mereka menemui jalan buntu. Cepat, potong! Patriark Liu Qi meraung. Han Li dan yang lainnya hanya merasakan kejutan yang hebat, dan kekuatan spiritual abadi di tubuhnya sepertinya di luar kendali. Itu melonjak dengan gila-gilaan, dan itu terus mengalir ke pedang transformasi darah rubah surgawi. Cahaya merah darah pada pedang melonjak lagi, dan bayangan pedang kental berwarna merah darah tampaknya memiliki berat ribuan kilogram. Itu menebas bola petir inci demi inci. Ekspresi Han Li dan yang lainnya berubah, dan mereka tidak bisa menahan rasa takut. Jika berlanjut dengan kecepatan ini, kekuatan spiritual abadi mereka akan dijarah sebelum rantainya terputus. Pada saat ini, kepala rubah di pedang transformasi darah rubah surgawi menyala, dan bayangan rubah merah darah besar tiba-tiba muncul. Itu melintas dalam kehampaan, dan jatuh dengan postur membunuh, menyatu dengan bayangan pedang merah darah. Bayangan pedang berwarna merah darah tiba-tiba mengeluarkan suara siulan, dan sepertinya terwujud menjadi pedang kristal berwarna merah darah, menebas. Suara ledakan keras terdengar, petir berbentuk bola tiba-tiba meledak, dan lampu listrik hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti dua kembang api yang menyilaukan. Kemudian, lampu merah darah menyala, dan rantai hijau di bawahnya putus. Dentang-dentang, suara rantai yang jatuh ke tanah terdengar, dan cahaya listrik hijau kembali ke Thunderpool dan bergabung ke dalamnya. Selesai, Husan berteriak dengan ekspresi senang. Han Li mengerutkan kening dan menyingkirkan pedang itu. Dia melihatnya dengan hati-hati, dan dia tidak mengerti mengapa si King Hou memilih untuk membantu di saat-saat terakhir. Mata si Chuan Kong sedikit suram, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas, dia tidak senang dengan penyerapan tiba-tiba dari kekuatan spiritual abadi di tubuhnya. Ada apa, Guru? Weeping Soul mendatangi Han Li dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Bagaimana lukamu? Apakah Anda baru saja terpengaruh? Han Li menyingkirkan pedang transformasi darah rubah surgawi dan bertanya. Tidak, Weeping Soul menggelengkan kepalanya. Haha, bagus. Leluhur tua Liu Qi mengangkat kepalanya, tidak lagi dalam keadaan malas seperti sebelumnya. Melihat rantai hijau yang meluncur turun dari tubuhnya, dia tertawa riang, menyebabkan seluruh aula sedikit bergetar. Terima kasih semuanya. Kalian harus mengisi kembali kekuatan spiritual abadi kalian sesegera mungkin, dan melanjutkan pembersihan. Setelah tertawa sebentar, dia membuka mulutnya dan berkata perlahan.